Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairunisa Oktaviani Hutagalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radhika Safitri, NIM 2019-345. Di sini saya akan membahas tentang tindak pidana. Sebelumnya, apa sih pengertian tindak pidana itu? Tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena dianggap melanggar undang-undang. Nah, tindak pidana itu ada unsur-unsur dan macam-macam jenis. Nah, yang pertama kita akan membahas unsur-unsur. Ada unsur-unsur apa aja? Ada unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif. Nah, unsur-unsur objektif itu terdiri dari sifat melanggar hukum, yang pertama, yang kedua, kualitas dari si pelaku, dan yang ketiga, kausalitas yang merupakan sebab akibat. Selanjutnya, ada unsur subjektif. Unsur subjektif itu terdiri dari apa aja? Yang pertama, adanya kesengajaan dan ketidaksengajaan. Dan yang kedua, ada maksud atau foreman pada suatu percobaan atau fogging yang seperti dimaksud pada pasal 53 ayat 1 KUHP. Selanjutnya, ada macam-macam maksud yang terdapat di kejahatan-kejahatan, pemerasan, pencurian, pemalsuan, dan lain-lain. Yang keempat, ada merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP. Yang terakhir, ada perasaan takut, seperti yang terdapat dalam rumusan pidana menurut pasal 308 KUHP. Selanjutnya membahas tentang macam jenis tindak pidana. Apa aja sih macam-macamnya? Yang pertama itu ada pelanggaran dan kejahatan. Apa perbedaannya kejahatan dan pelanggaran? Kejahatan itu merupakan suatu perbuatan yang bersifat onreh atau orang memandang bahwa perbuatan tersebut itu memang pantas untuk dihukum walaupun perbuatannya itu belum ada di dalam undang-undang. Sedangkan pelanggaran itu merupakan suatu perbuatan atau perilaku yang orang pada umumnya itu belum mengetahui bahwa perilakunya itu bersifat melawan hukum. Nah, tapi dia dapat dihukum kapan? Ketika tindakannya tersebut sudah ada di dalam undang-undang. Yang kedua, ada kesengajaan dan kealpaan. Apa perbedaannya kesengajaan dan kealpaan? Kesengajaan merupakan suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan, tetapi bukan kesengajaan yang ringan. Kealpaan itu biasanya dapat diartikan seperti kurangnya ketidakhati-hatian atau lebih biasa disebut sembrono. Selanjutnya itu yang nomor 3, membahas tentang perbuatan yang melanggar undang-undang. Dalam salah satu pasal yaitu pasal 2 Undang-Undang Tipikor menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun arti material, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Yang keempat, ada delik formil. Delik formil merupakan delik yang menitik beratkan pada tindakan. Dalam pasal 362 KUHP yaitu menyebutkan bahwa barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Yang kelima, ada delik tunggal. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Artinya, delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya satu kali perbuatan. Misalnya pencurian, penipuan, pembunuhan, dan sebagainya. Yang keenam, ada delik biasa. Delik biasa itu delik dalam bentuk pokok atau delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan. Keenam, ada delik biasa. Ya, delik dalam bentuk pokok. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana tanpa adanya unsur yang memberatkan. Delik yang didiskualifikasikan yaitu delik dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya lebih berat.
Setelah membahas unsur-unsur dan jenis tindak pidana, selanjutnya saya akan membahas mengenai kejahatan terhadap nyawa, yaitu yang pengguguran dan pembunuhan kandungan serta pembunuhan bayi. Yang pertama yaitu pengguguran dan pembunuhan kandungan. Kejahatan pengguguran dan pembunuhan kandungan itu diatur dalam 4 pasal. Pasal yang pertama itu pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri dicantumkan dalam pasal 364 KUHP, yaitu yang berisi seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu dapat dipidana paling lama 4 tahun penjara. Nah, dari pasal tersebut terdapat unsur-unsur objektif dan subjektif. Unsur objektifnya itu yang bertindak adalah seorang ibu, dan unsur perbuatan itu yaitu menggugurkan, mematikan, menyuruh orang lain untuk menggugurkan, dan menyuruh orang lain untuk mematikan. Dan unsur subjektifnya itu merupakan dengan sengaja. Objeknya itu merupakan kandungan itu sendiri. Nah, kapan sih pasal ini dapat digunakan? Ketika ada seorang perempuan yang mengandung menggugurkan atau mematikan kandungannya, atau dia menyuruh orang lain untuk mematikan kandungannya, maka pada saat itu pasal tersebut dapat digunakan atau berlaku. Pasal yang ketiga itu pengguguran dan pembunuhan kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung, yaitu terkandung dalam pasal 348 KUHP, yang isinya barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya dapat dipidana dengan penjara paling lama yaitu 5 tahun 6 bulan. Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu ada unsur objektif perbuatan menggugurkan dan mematikan. Objeknya adalah kandungan perempuan dengan persetujuan. Unsur subjektifnya itu balik lagi kayak tadi, dengan sengaja. Nah, pasal keempat yaitu pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh dokter, bidan atau juru obat. Dokter, bidan atau juru obat adalah kualitas pada pribadi yang melekat pada subjek hukum dan kejahatan sebagaimana yang tercantum dalam 349 KUHP, yang rumusannya adalah jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, yang pasal pertama, melakukan atau membantu melakukan satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan itu dilakukan, atau pencabutan profesinya karena telah melanggar hukum. Perbuatan dokter atau bidan itu melakukan dan membantu melakukan. Nah, kapan sih pasal-pasal tersebut itu bisa atau dapat dipergunakan atau diberlakukan? Pasal-pasal tersebut dapat diberlakukan ketika pasal yang pertama ada seorang ibu yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk melakukan itu, maka pasal tersebut baru dapat digunakan. Nah, pasal yang kedua, kapan pasal tersebut dapat diberlakukan, yaitu ketika ada orang lain yang membunuh tanpa sepengetahuan, seizin ibu yang mengandung untuk membunuh kandungannya atau mematikan kandungannya. Nah, baru pasal itu dapat digunakan atau dilaksanakan. Apalagi kalau ibu tersebut mengajukan tuntutan. Pasal yang ketiga, kapan dapat diberlakukan pasal yang ketiga? Itu ketika ada yang menggugurkan dengan sengaja atau mematikan kandungan seseorang perempuan dan dengan persetujuannya, maka
pihak-pihak tersebut akan mendapatkan hukuman sesuai dengan yang sudah disebutkan dalam pasal-pasal tadi. Untuk pasal 4, kapan sih berlakunya atau dapat digunakannya pasal tersebut? Nah, jika seorang dokter bidan atau juru obat membantu melakukan salah satu kejahatan dari pasal-pasal yang tadi telah disebutkan, pasal 346, 347, dan 348. Nah, nanti hukumannya akan ditambah sepertiga dan hak untuk menjalankan atau melakukan mata pencariannya itu dicabut. Jadi pencabut kayak dipecat gitu dari profesinya. Nah, selanjutnya ada pembunuhan bayi dalam pasal 341 KUHP, yaitu berisi tentang seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Terkait pasal ini, yang dihukum di sini adalah seorang ibu baik kawin maupun tidak yang dengan sengaja tetapi tidak direncanakan terlebih dahulu membunuh anaknya waktu dilahirkan atau beberapa sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak. Kejahatan ini disebut makar mati anak dan membunuh biasa anak. Apabila pembunuhan tersebut dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, nah biasanya nih kasus ini didapat karena berzina atau melakukan hubungan kelamin yang tidak sah. Nah, apabila syarat ini tidak ada, maka perbuatan ini dikenakan sebagai pembunuhan biasa pada pasal 338 dan 340 KUHP. Nah, kapan pasal ini dapat diterapkan? Ketika anak tersebut lahir ke dunia, sejak anak tersebut lahir ke dunia, seberapa lama atau sebentarnya pun waktu anak itu lahir. Warga Jalan Darogapa, Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, digegerkan dengan seorang perempuan tanpa identitas yang tergeletak lemas di dalam rumah ibadah. Selain itu, warga juga menemukan adanya bungkusan kain yang tertimbun di dalam pasir. Warga pun menduga perempuan itu baru saja menggugurkan janinnya. Menurut keterangan penjaga rumah ibadah, sehari sebelumnya, perempuan itu terlihat memasuki area rumah ibadah bersama seorang pria. Selang 1 hari pada hari Rabu, salah seorang warga yang hendak melakukan ibadah menemukan perempuan tanpa identitas itu dalam kondisi lemas. Kita sudah perhatikan waktu salat asar. Dikira kita hanya dia tidur di masjid karena dia sudah pakai mungkin apa semua. Mulai kemarin. Iya, kemarin habis asar toh, ada yang tukang bentor melapor, ada orang di atas. Dia loyo sekali nih, baru busuk. Tapi setelah diperiksa kita semua bongkar, ternyata kita dapat di belakang. Iya, Ada janin ya? Tidak tahu itu, saya tidak lihat apakah dia janin atau apa. Jelas busuk. Warga pun melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Dari temuan di lapangan, pihak kepolisian menduga kuat adanya dugaan perempuan itu telah menggugurkan janinnya. Informasi dari masyarakat katanya habis menggugurkan janin. Menggugurkan janin. Ya. Janinnya ada disimpan di mana? Yang ini katanya ditimbun di dalam ini WC. masjid. Ini di masjid kan? Rencana mau dibawa kemana ini? Rencana korban mau dibawa ke rumah sakit diperiksa. Tim medis yang turun ke lokasi langsung membawa perempuan itu ke rumah sakit Sheikh Yusuf, Kabupaten Goa, untuk mendapatkan perawatan. Di dalam video yang telah saya paparkan, perempuan tersebut dikenakan pasal 346 KUHP, yaitu pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri. Nah, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa perempuan yang menggugurkan dan membunuh kandungannya dengan sengaja dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, perempuan tersebut dapat dikenakan pasal tersebut karena didapati telah dengan sengaja membunuh dan menggugurkan kandungannya di rumah ibadah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairunisa Oktaviani Hutagalung. Saya dari kelas G ingin membahas tentang penganiayaan. Nah, penganiayaan yang kali ini saya mau bahas yaitu adalah penganiayaan berat.
Nah, penganiayaan berat kali ini itu termasuk dalam pasal 354 KUHP. Penganiayaan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat ialah dirumuskan dalam pasal 354 KUHP yang rumusnya adalah sebagai berikut. Ayat pertama, barang siapa sengaja melukai berat orang lain dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama. Perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yang sudah diterangkan di bagian muka, dengan menghubungkan pada rumusan penganiayaan berat di atas, maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Unsur-unsurnya adalah kesalahannya kesengajaan, yang kedua perbuatan melukai berat, objeknya adalah tubuh orang lain, dan selanjutnya akibatnya adalah luka berat, seperti itu. Jadi di sini saya akan memberikan salah satu video contoh kasus di pasal 354 yang berhubungan juga dengan pasal 355. Nah, penjelasan dari pasal 355 akan saya jelaskan atau akan saya bahas di setelah video yang saya tampilkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairunisa Oktaviani Hutagalung. Di sini saya akan membahas tentang penganiayaan. Nah, penganiayaan yang saya tahu itu yang pertama ada penganiayaan ringan, yang kedua penganiayaan berat, dan yang ketiga penganiayaan berat berencana. Nah, di sini saya akan membahas tentang penganiayaan berat berencana dan saya akan memberikan contoh kasusnya. Jadi di sini saya akan membahas salah satu contoh kasusnya, yaitu adalah kasus pembegalan. Nah, pembegalan ini yang sering kita tahu sering banget terjadi di malam hari dan di tempat yang sepi. Coba deh kita pikir kenapa bisa terjadi di malam hari dan di tempat sepi. Ya, jawabannya karena sudah direncanakan. Nah, sang pelaku sudah merencanakan kalau di tempatnya itu di tempat yang sepi, di tempat yang tidak ada orang, dan di malam hari. Dan biasanya sang pelaku selalu menyiapkan benda-benda tajam seperti pisau, besi, gunting, atau benda-benda tajam yang lainnya. Nah, jadi, kenapa mereka merencanakan membawa benda-benda tajam? Agar menakuti sang korban. Nah, jika sang korban tidak memberikan apa yang mereka mau, mereka biasanya mengancam atau tidak langsung menodongkan pisau atau benda-benda tajam ke tubuh korban. Jika korban mendapatkan luka berat sehingga korban meninggal, maka terjadilah penganiayaan tersebut. Dan di sini saya akan membahas pasal-pasal yang terjadi di dalam penganiayaan ini. Nah, kasus yang saya bahas tadi itu termasuk dalam pasal 355 KUHP, penganiayaan berat berencana. Yang rumusannya adalah sebagai berikut. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun lamanya. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat pasal 354 ayat 1 KUHP dengan penganiayaan berencana pasal 353 ayat 1 KUHP, dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua, bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Artinya, suatu penganiayaan berat berencana dapat terjadi apabila kesengajaan petindak tidak saja ditujukan pada perbuatannya, misalnya memukul dengan sepotong besi, terus pada luka berat tubuh orang lain sebagaimana pada penganiayaan berat, melainkan juga ada direncanakan terlebih dahulu, sama sebagaimana pada penganiayaan berat berencana. Jadi kejahatan yang saya bahas tadi itu, sebelum dia melakukan kejahatannya, dia terlebih dahulu merencanakan kejahatan itu agar rencana itu berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan. Saya Kairunisa Oktaviani Hutagalung dan teman saya Sadika Safitri ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.